Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang sehingga pada hari ini kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar meski dibatasi dengan daring ya. Kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan guru kita, dengan teman-teman kita karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman di mana kita bisa mengenal Islam lebih baik, di mana kita bisa berkembang melakukan aktivitas kita di dunia ini berdasarkan tuntunan dan syariat Islam. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang seni musik. Jadi dalam hal ini kita akan membahas dua seni musik ya, yaitu musik tradisional dan musik modern. Berkhusus di sini kita perlu mengetahui apa sih itu musik tradisional, kemudian contohnya, kemudian yang kedua kita harus tahu juga apa itu musik modern dan begitu pun contohnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang musik tradisional. Musik tradisional adalah jenis musik yang banyak dipengaruhi adat, kemudian budaya dan tradisi masyarakat setempat. Jadi musik tradisional itu tidak pernah melenceng dari yang namanya adat istiadat, budaya, tradisi masyarakat, dan musik tradisional itu bersifat kedaerahan, kemudian mengkhusus ya. Maksudnya mengkhusus bahwa musik tradisional satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Misalnya, musik tradisional Sulawesi dengan Jawa dan Sumatera itu berbeda. Jadi, memiliki ciri khas masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan bahwa musik tradisional adalah musik yang dipengaruhi dengan adat istiadat, budaya, kemudian tradisi masyarakat setempat berdasarkan ciri khas masing-masing dari suatu daerah. Dan contohnya musik tradisional banyak dapat kita temui khususnya di daerah Bone, yaitu salah satu musik tradisional yaitu musik tari padupa ya. Itu salah satu musik bentuk musik tradisional yang sering digunakan untuk menyambut tamu ketika datang ke daerah Bone. Khususnya itu salah satu ciri khas dari musik tradisional yang ada di Bone kita ini. Kemudian musik modern. Jenis musik modern yang sering juga dinamai musik kreasi. Jadi musik modern ini merupakan musik klasik dan tradisional yang dikemas dengan nuansa yang baru. Jadi musik modern ini bagian dari musik klasik ataupun tradisional itu, yang dimana musik ini dikemas oleh masyarakat menjadi musik yang dibilang baru, kemudian sifatnya dinamis di dalam masyarakat, maksudnya mengikuti pola perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Contoh dari musik ini adalah dapat kita lihat yaitu musik K-pop, musik rock, kemudian musik reggae, dan masih banyak lagi musik modern yang dapat kita temui di sekitar kita ya. Kemudian yang kedua, kita harus memahami atau mengetahui apa sih itu sebenarnya fungsi dari musik. Ya, setelah kita mengetahui
pengertian. Kemudian kita mengetahui contohnya, perlu kita ketahui juga apa itu fungsi dari musik tersebut, mengapa musik tersebut ada, ya. Di sini kita akan membahas beberapa fungsinya, yaitu yang pertama, musik sebagai sarana upacara, ya. Jadi musik juga bisa dijadikan sebagai sarana upacara, khususnya biasa ada seseorang melakukan sebuah upacara adat ataupun di daerah tertentu, dan biasa itu kita temukan di daerah Jawa, ya, melakukan upacara adat yang khususnya di daerah Jawa, yaitu yang contohnya upacara panen padi yang ada di Jawa Barat khususnya, yaitu menggunakan musik angklung. Jadi ketika seseorang di masyarakat di Jawa itu menjadikan musik itu sebagai sarana upacara, yaitu ketika mereka sedang berpanen padi, mereka melakukan sebuah upacara yang mana upacara itu diisi dan diiringi oleh musik angklung. Jadi mereka menggunakan musik angklung untuk mengiringi upacara yang dilakukan untuk menyambut musim panen padi, ya. Kemudian yang kedua adalah musik sebagai sarana pertunjukan. Jadi yang kedua, musik sebagai sarana pertunjukan, bahwa musik itu digunakan untuk melakukan sebuah pertunjukan, misalnya untuk melakukan pertunjukan tari, khusus jika kita ambil contoh tari Padupa yang ada di Bone, ya, untuk menampilkan tarian seni tari itu lebih indah, maksudnya lebih elok lagi jika diiringi dengan musik. Jadi di mana seni tari itu dikolaborasikan dengan musik sehingga menghasilkan sebuah penampilan pertunjukan yang begitu baik dan bagus untuk dilihat oleh masyarakat yang ada sekitar. Kemudian yang ketiga, musik sebagai media komunikasi. Musik sebagai media komunikasi. Jadi musik bisa juga dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan yang ada di sekitar kita. Misalnya musik ada namanya beduk, ya. Kemudian memukul beduk itu digunakan, salah satu contohnya digunakan untuk muslim itu ketika membunyikan beduk itu digunakan untuk pertanda komunikasi bahwa waktu salat sudah mau masuk, ya. Waktu salat sudah mau masuk. Kemudian yang keempat, musik sebagai media pendidikan dan penerangan. Jadi selain sebagai fungsi menghibur, sebagai fungsi untuk komunikasi, yang keempat itu musik sebagai media pendidikan dan penerangan. Jadi musik bisa dijadikan sebagai ajang edukasi yang digunakan untuk ajang edukasi untuk melakukan pendidikan di masyarakat. Misalnya jika seseorang menyampaikan lagu yang mana isi lagu atau musik tersebut memiliki makna tertentu yang bisa dijadikan sebagai pelajaran yang bagi yang mendengar dan menikmati musik tersebut. Kemudian yang kelima, musik sebagai sarana media hiburan.
Jadi musik selain sebagai pendidikan, musik juga bisa dijadikan sebagai hiburan. Musik bisa dijadikan uh, sebagai pelepas lelah, sajian permainan. Misal kita sedang lelah-lelahnya, biasa kita sering mendengarkan musik untuk menenangkan pikiran ya. Tidak jarang orang itu menjadikan musik sebagai sarana untuk merekspres agar dia tidak stres dan dia lepas dari kelelahan yang dia rasakan karena mendengar dari musik tersebut. Kemudian yang keenam, musik sebagai komoditi dan media ekspresi. Jadi musik bisa dijadikan sebagai ajang bisnis ya, eksplorasi, ekspresi. Jadi musik istri bisa dijadikan sebagai ajang untuk mendapatkan khususnya bisa dijadikan sebagai ajang bisnis, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan di dalam melakukan pertunjukan musik tersebut. Jadi mungkin itulah tadi 6 fungsi dari musik, dan kita sudah tahu apa musik tradisional, apa musik modern, dan contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan, kemudian fungsinya juga. Nah, maka daripada itu ditambah lagi, marilah kita jadikan itu sebagai, dan kita bisa mengkaji lagi tentang apa itu musik dengan memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata kemudian ada penampilan yang tidak berkenan di dalam video ini, kami mohon maaf. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.